Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Desa Sto, dengan NRP 5017251037 dari Departemen Teknik Geofisika Institut Teknologi 10 November Surabaya. Saya di sini akan mempresentasikan hasil kerja saya dalam bentuk video tentang eh, bab 3 dari buku yang berjudul Earth Reveal, yang dimana sebelumnya saya sudah menerjemahkan buku berbahasa Inggris yaitu Earth Reveal ke bahasa Indonesia, yang kemudian akan saya presentasikan dalam video ini. Kemudian saya akan mempresentasikan bab 3 dan juga bab 4. Di sini saya akan memulai yang bab 3 dulu, yang berjudul Dasar Laut. Nah, yang pertama di bab 3 ini, topik yang dibahas adalah bagaimana struktur laut terbentuk, kemudian ada bagaimana para ilmuwan meneliti terbentuknya struktur dasar laut, dan serta apa saja fitur geologi penting yang ada di bawah permukaan samudra kita. Kemudian bab ini juga menjadi dasar untuk memahami teori lempeng tektonik yang dijelaskan pada bab berikutnya, yaitu bab 4. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Nah, di awal bab ini itu disebutkan kalau semisal eh, sorry, di planet kita ini itu, di dalam buku ini itu dijelaskan kalau sebagian besar dari planet bumi ini itu 70%, kurang lebih 70% itu adalah eh, permukaannya ditutupi oleh lautan. Oleh karena itu, planet kita itu disebut sebagai planet biru. Nah, lautan sendiri itu memiliki peran yang sangat penting sekali dalam eh, sistem di planet bumi, baik itu secara fisik, kimia maupun biologis. Nah, kehidupan kehidupan pertama di bumi itu justru muncul di laut, dan dari sanalah kehidupan di daratan itu berevolusi dari awal awal mulanya. Contoh yang saya ketahui itu adalah dari buaya. Buaya awalnya itu adalah eh, seekor ikan atau mamalia yang ada di lautan. Jadi dia berevolusi, seiring berjalannya waktu dia berevolusi, dan kemudian dia bisa hidup di darat maupun di laut. Nah, kemudian eh, sampai sejauh ini seluruh lautan yang ada di muka bumi ini itu masih menjadi misteri, karena untuk bisa mengetahui apa yang ada di dasar laut, apa yang ada di dalam laut, itu memerlukan akses yang dimana belum ada satupun manusia yang dapat menciptakan akses tersebut. Oleh karena itu mungkin kita bisa menyelam ke dasar laut, tapi tidak sampai dasar menyentuh dasar laut. Kita hanya mungkin setengah, mungkin tidak sampai gitu. Jadi kita hanya mungkin berapa ratus meter atau berapa kilo di bawah laut. Walaupun zaman sekarang sudah zaman modern, yang kita tahu banyak teknologi-teknologi canggih yang dapat dibuat di zaman sekarang, tapi juga masih belum ada eh, seorang manusia atau seorang ilmuwan atau peneliti yang dapat menciptakan alat tersebut. Nah, menurut teori yang paling banyak diterima, lautan itu terbentuk sekitar 4 miliar miliar tahun yang lalu. Jadi eh, tidak lama dari bumi mendingin, dari bentuk awalnya yang panas atau lelehan, bentuk lelehan seperti itu. Kemudian ketika aktivitas vulkanik di masa awal bumi melepaskan banyak gas dan uap air ke atmosfer, nah uap tersebut tuh kemudian mengembun dan jatuh sebagai hujan. Nah, yang dimana air hujan itu terkumpul, eh,
membuat cekungan di permukaan bumi, alhasil membentuk lautan pertama. Nah, seiring waktu, air laut menjadi asin dikarenakan pelautan mineral dari batuan di darat serta gas vulkanik seperti klorin dan natrium. Nah, beberapa ilmuwan juga itu berpendapat kalau semisal eh, air laut itu berasal dari es komet yang menumbuk bumi pada masa awal pembentukannya. Kemudian para ahli geologi sendiri itu untuk eh, memahami geologi eh ya untuk untuk memahami dasar laut lebih lanjut itu para ahli geologi menggunakan berbagai metode penelitian karena eh, dasar laut seperti yang saya bilang tadi, dasar laut itu sangat sulit untuk dijangkau atau diakses karena di dalam dasar laut itu tekanan yang ada di dasar laut itu sangat tinggi sekali. Jikalau sesuatu yang tidak memiliki kapasitas untuk menerima tekanan tersebut, maka benda itu akan hancur. Apalagi manusia, manusia hanya beberapa ratus meter di dalam laut saja sudah eh, mungkin sudah tidak kuat untuk menahan tekanan laut, dasar laut itu sendiri. Kemudian, tetapi kemudian eh, para ilmuwan itu eh, menggunakan akal mereka. Memang mereka tidak bisa mencapai dasar laut, tapi mereka bisa melakukan pengambilan data di dasar laut menggunakan bantuan teknologi. Sampel batuan bisa diambil menggunakan alat pengeruk, corer, atau pengeboran laut dalam menggunakan kapal riset seperti JOIDES Resolution. Nah, selain itu, juga ada kapal selam penelitian yang bernama Alvin, yang mampu membawa ilmuwan hingga kedalaman ribuan meter. Metode tidak langsung seperti sonar digunakan untuk memetakan topografi dasar laut. Nah, eh, sonar sendiri itu memancarkan gelombang suara ke dalam dasar laut. Kemudian, setelah memasukkan gelombang suara itu, kita hitung pantulan gelombangnya untuk menentukan kedalaman yang diraih menggunakan sonar tersebut. Jadi, bagaimana kita bisa mengetahui kedalaman dasar laut? Nah, salah satunya menggunakan alat sonar ini dengan memancarkan gelombang suara ke dasar laut, kemudian menghitung waktu pantulan gelombangnya di dasar laut. Kemudian didapatkanlah kedalaman laut tersebut. Kemudian teknologi sonar ini juga dapat memetakan struktur lapisan batuan di bawah dasar laut. Nah, hasil dari penelitian tersebutlah yang kemudian mengubah pemahaman kita tentang sejarah geologi samudera dan menjadi bukti kuat teori tektonik lempeng. Nah, kemudian di dasar laut sendiri itu memiliki berbagai fitur geologi utama yang menunjukkan proses dinamika bumi yang terus berlangsung. Apa saja sih fitur-fitur geologi tersebut? Eh, di buku ini dijelaskan itu ada landas landas kontinen, lereng benua, lembah bawah laut, dataran abisal, palung samudra, bendungan tengah samudra, zona rekaan, gunung laut, dan buyut, serta terumbu karang. Nah, yang pertama ada landasan kontingen. Apa sih landasan kontingen? Jadi, landasan kontingen itu adalah bagian dari benua yang tenggelam di dasar laut. Kemudian, eh, dia mempunyai kemiringan yang sangat landai. Kemudian, landas kontingen itu memiliki lebar yang bervariasi dari yang hanya beberapa kilometer sampai ratusan kilometer. Bagian ujung landas kontinen itu berakhir di lereng benua.
yang dimana itu adalah zona curam yang menghubungkan benua dengan dasar laut dalam. Lereng benua itu sangat penting karena menjadi batas antara kerak benua dan kerak samudra. Nah, di bagian ini juga itu di banyak ditemukan endapan sedimen mulai dari hasil erosi, kemudian apa lagi ya? Eh, ya itu endapan sedimen hasil sedimen muda hasil dari erosi yang dari daratan yang diangkut menggunakan bukan menggunakan diangkut oleh arus laut. Selanjutnya itu ada lembah bawah laut. Lembah bawah laut itu eh, lembah bawah laut itu dia bentuknya memanjang dari landas kontinen sampai sampai ke dasar laut dalam. Nah, bagaimana lembah bawah laut ini terbentuk? Lembah lembah ini itu terbentuk oleh proses erosi akibat arus kekeruan, yaitu aliran massa air yang syarat dengan sedimen dan mengalir ke bawah karena gaya gravitasi. Nah, arus ini itu bisa dipicu oleh gempa bumi bawah laut, longsoran sedimen, atau badai besar. Hal ini dibuktikan dengan keberadaan arus kekeruan. Salah satunya ditemukan dari kejadian putusnya kabel telegraf bawah laut di Grand Banks, Kanada pada tahun 1929 akibat aliran sedimen yang sangat cepat. Ketiga ada dataran abisal. Dataran abisal sendiri adalah wilayah yang sangat luas dan rata, kemudian memiliki kedalaman sekitar 5 kilometer di bawah permukaan laut. Nah, dataran ini itu terbentuk dari penumpukan lapisan sedimen halus yang berasal dari daratan dan menutupi relief batuan yang tidak rata. Nah, karena proses sedimentasi yang tidak stabil dan lambat, eh, dataran abisal merupakan, oh sorry, eh, jadi itu proses sedimentasi dataran abisal itu lambat dan juga stabil, bukan tidak stabil ya. Saya salah kata. Jadi eh, dari eh, proses sedimentasi yang lambat dan stabil itu tadi, dataran abisal menjadi permukaan paling datar di planet bumi ini. Kemudian ada margin benua pasif dan aktif. Margin pasif biasanya terdapat di tepi Samudra Atlantik yang ditandai dengan kondisi geologis yang stabil tanpa aktivitas gempa atau gunung berapi. Nah, sebaliknya margin aktif itu umum di tepi Samudra Pasifik yang memiliki aktivitas tektonik tinggi berupa gempa bumi, palung laut dalam, dan gunung berapi. Pada margin aktif juga kita bisa dapat menemukan palung samudra, yaitu cekungan sempit yang sangat dalam, yang sejajar dengan tepi benua atau busur pulau vulkanik. Nah, palung ini tuh bisa mencapai kedalaman lebih dari 10 kilometer dan menjadi lokasi terjadinya proses subduksi, di mana lempeng samudra menunjam ke bawah lempeng gunung. Nah, fitur penting berikutnya adalah punggungan tengah samudra, yaitu penggunungan bawah laut raksasa yang membentang mengelilingi dunia seperti jahitan pada bola bisbol. Di bagian punggungan di bagian puncak punggungan tengah samudra itu terdapat lembah celah atau reef valley yang dimana itu adalah tempat magma naik ke permukaan dan membentuk kerak samudra baru. Dan daerah ini juga ditandai dengan aliran panas yang tinggi dan aktivitas vulkanik di bawah laut. Di punggungan ini itu dapat ditemukan fenomena menarik yang bernama black smoker. Apa sih black smoker itu? Black smoker itu jadi pancaran air panas yang mengandung logam dari dasar laut. Kemudian di punggungan tengah samudra juga hidup organisme unik seperti cacing tabung raksasa dan kerang putih besar yang mereka untuk bertahan hidup mereka membutuhkan pada bakteri kimia. Tapi mereka bisa hidup tanpa memerlukan sinar matahari.
Kemudian selain punggungan terdapat juga zona rekahan, yaitu jalur patahan besar yang melintang tegak lurus terhadap punggungan tengah samudera. Zona ini menjadi tempat terjadinya gempa bumi dangkal dan menjadi bukti pergerakan lempeng. Fitur lain yang menarik adalah gunung laut atau gunung berapi bawah laut berbentuk kerucuk dan buyut, yaitu gunung laut berpuncak datar yang telah tenggelam akibat penurunan kerak. Rantai gunung laut ini itu sering membentuk pola memanjang yang biasa disebut hubungan aseismik, yakni hubungan bawah laut yang tidak memiliki aktivitas gempa. Nah, kemudian eh, di daerah tropis kita mengenal terumbu karang, yaitu struktur kapur yang dibangun oleh koloni organisme karang dan alga di perairan dangkal dan hangat. Menurut teori yang dikemukakan oleh Charles Darwin, terdapat tiga jenis utama terumbu karang, yaitu terumbu tepi yang menempel ke sumber pantai, terumbu penghalang yang terpisah dari pantai oleh laguna, dan atol, yaitu cincin karang yang mengelilingi laguna di atas sisa gunung berapi yang tenggelam. Nah, kemudian dasar laut juga tertutup oleh berbagai jenis sedimen yang secara umum dibagi menjadi dua, sedimen terrigenous dan pelagis. Sedimen terrigenous berasal dari daratan yang diangkut ke laut oleh sungai atau arus laut, sedangkan sedimen pelagis terbentuk dari pengendapan lambat sisa organisme mikroskopis di laut dalam. Endapan pelagis ini menjadi catatan berharga bagi para ilmuwan untuk mempelajari sejarah iklim dan kehidupan purba di lautan. Jadi eh, endapan pelagis ini itu adalah suatu hal penting ya teman-teman. Karena jika tidak ada endapan pelagis ini maka ilmuwan itu juga akan kesusahan mempelajari sejarah iklim dan kehidupan purba di lautan. Kemudian jika kita menelusuri lebih dalam lagi, kerak samudra itu ternyata terdiri atas tiga lapisan utama. Lapisan pertama adalah sedimen laut. Lapisan kedua berupa lava basaltik yang membentuk struktur bantal basalt. Dan lapisan ketiga berupa batuan gabbro di bagian bawah. Ketebalan total kerak samudra hanya sekitar 7 km, jauh lebih tipis dibanding kerak benua. Nah, menariknya di sini adalah hasil penanggalan menunjukkan bahwa semua batuan dasar laut itu berusia kurang dari 200 juta tahun. Sangat mudah sekali dibanding batuan benua yang berumur hingga 4 miliar tahun. Hal ini menunjukkan bahwa kerak samudra terus diperbarui melalui proses penyebaran dasar laut di bendungan tengah samudra. Nah, sebagai penutup dari bab 3, kesimpulannya adalah dasar laut bukanlah wilayah yang statis dan kosong, melainkan sistem yang dinamis dan kompleks. Ia menjadi tempat berlangsungnya proses geologi aktif seperti vulkanisme, tektonik, sedimentasi, dan evolusi kehidupan. Penelitian tentang dasar laut tidak hanya membantu kita memahami bagaimana bumi bekerja, tetapi juga memberikan wawasan tentang asal-usul planet kita dan kemungkinan kehidupan di tempat lain di tata surya.